Pernah berpikir tidak, kenapa mengelola restoran atau bank jauh lebih rumit daripada mengelola pabrik mobil? Jawabannya ada pada satu variabel yang sulit ditebak, manusia. Hari ini kita akan bedah kenapa operasi jasa itu unik dan apa saja tantangan di baliknya. Dalam dunia jasa, kita harus bedakan dua hal, input dan sumber daya. Input itu adalah pelanggannya sendiri, sedangkan sumber daya adalah alat, karyawan, dan modal yang dikelola oleh manajer. Karena pelanggannya adalah input, sistem jasa harus berinteraksi langsung dengan mereka. Masalahnya, pelanggan datang dengan sesuka hati dengan permintaan yang unik. Inilah tantangan terbesar, yaitu menyelaraskan kapasitas dengan permintaan. Sadar tidak? Mobil dibuat di pabrik yang panas dan berisik, tetapi kita tidak peduli karena kita membelinya di showroom yang nyaman. Nah, di sektor jasa, fasilitas adalah pengalaman. Karena pelanggan ada di lokasi, sehingga desain interior, warna, bahkan kebisingan sangat mempengaruhi persepsi kualitas. Itulah kenapa bandara dibuat semewah mungkin meski area bagasinya tetap seperti pabrik. Hebatnya lagi, pelanggan bisa jadi tenaga kerja gratis. Contohnya, di supermarket atau restoran cepat saji. Kita ambil barang sendiri, dan kita juga bersihkan meja kita sendiri. Strategi ini jenius, karena yang pertama, kapasitas jasa otomatis naik saat pelanggan datang banyak. Dan yang kedua, biaya operasional jauh lebih murah. Ini poin paling krusial. Jasa itu simultan. Dibuat dan dikonsumsi saat itu juga. Jasa tidak bisa disimpan di gudang. Nah, ingat istilah perishability? Kursi pesawat yang kosong saat terbang atau jam praktik dokter yang lewat begitu saja adalah pendapatan yang hilang selamanya. Nah, untuk mengatasi itu, manajer punya 3 opsi. Yang pertama, atur permintaan. Contohnya dengan reservasi atau diskon pada saat jam sepi. Yang kedua, atur kapasitas, seperti menggunakan tenaga kerja part-time. Atau yang ketiga, membiarkan pelanggan menunggu. Terakhir, jasa itu intangible atau tidak berwujud. Kita tidak bisa pegang jasa sebelum beli, dan kita cuma bisa percaya pada reputasi dan lisensi. Selain itu, ada faktor heterogenitas. Karena yang melayani itu manusia, hasilnya bisa beda-beda. Kuncinya ada pada pelatihan staf. Seperti kata J. Willard Marriott, Anda tidak bisa menciptakan tamu yang bahagia lewat karyawan yang tidak bahagia. Jadi, mengelola jasa bukan cuma soal hitung-hitungan angka, tapi soal mengelola pengalaman dan interaksi manusia. Saat Anda memesan kamar hotel atau kursi pesawat, Anda mengeluarkan uang, tapi tidak membawa pulang barangnya. Lalu, apa yang sebenarnya Anda beli? Jawabannya adalah akses. Selamat datang di dunia layanan tanpa kepemilikan atau non-ownership services. Dalam pemasaran jasa, tidak ada transfer kepemilikan. Pelanggan hanya membayar untuk menggunakan aset atau tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu. Bisa berupa tenaga ahli seperti dokter, teknologi seperti jaringan internet, atau aset fisik seperti taman hiburan. Kuncinya satu, sumber daya ini digunakan secara bersama-sama dengan pelanggan lain secara bersamaan. Ada 5 jenis utama layanan ini yang masing-masing punya tantangan tersendiri. 1. Goods rental. Sewa barang seperti kendaraan atau alat berat. 2. Place and space rental. Sewa ruang. Contohnya kamar hotel atau kursi pesawat. 3. Labor and expertise. Menyewa keahlian orang lain, seperti jasa reparasi mobil atau konsultan. 4. Physical facility usage. Masuk ke tempat seperti gym atau taman bermain. 5. Network usage. Akses ke jaringan listrik atau internet. Mengelola sumber daya yang dipinjamkan ini tidaklah mudah. Mari kita bedah tantangannya. Maintenance dan lokasi. Untuk sewa barang, lokasi harus strategis. Contohnya rental mobil di bandara. Tapi enterprise justru sukses karena mengantar mobil langsung ke pelanggan. Housekeeping. Untuk sewa ruangan, kebersihan adalah segalanya. Bayangkan repotnya mengganti spray hotel atau membersihkan kabin pesawat tiap kali tamu pergi.
Waktu adalah uang. Di bidang keahlian, waktu itu perishable atau mudah basi. Jika jam kerja tidak terpakai, pendapatan hilang. Kontrol kerumunan. Untuk fasilitas fisik, tantangannya adalah antrean. Disney bahkan sampai melakukan studi sains hanya untuk mengelola antrean agar tamu tetap senang. Lalu bagaimana dengan internet? Jaringan harus tersedia 24/7 karena penggunaan berubah-ubah setiap saat. Manajer harus kreatif dengan harga yang fleksibel agar sistem tidak kelebihan beban di jam sibuk. Jadi, di bisnis jasa, Anda bukan menjual benda, tapi menjual ketersediaan dan pengalaman. Nah, sekarang coba kamu bayangkan kalau kamu pergi ke restoran. Yang kamu nilai itu bukan cuma makanannya, tapi juga pelayanannya, tempatnya, suasananya, bahkan bagaimana kamu ditreat sebagai pelanggan. Dalam manajemen operasi jasa, itu semua termasuk ke dalam service package, yaitu kombinasi antara produk dan juga layanan yang membentuk pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Service package terdiri dari beberapa bagian. Pertama, supporting facility, yaitu fasilitas fisik seperti gedung, ruangan, ataupun peralatan yang memungkinkan sebuah layanan terjadi. Kedua, facilitating goods, yaitu barang yang digunakan pelanggan selama layanan, seperti makanan di restoran ataupun handuk di hotel. Ketiga, information, yaitu data yang membantu layanan menjadi lebih cepat dan personal, misalnya seperti sistem reservasi atau database pelanggan. Lalu ada explicit services, yaitu manfaat yang langsung dirasakan seperti kenyamanan ataupun kecepatan layanan. Terakhir, implicit services, yaitu manfaat emosional seperti rasa aman, status, ataupun kepercayaan. Semua elemen ini bersama-sama membentuk pengalaman pelayanan pelanggan. Selanjutnya, layanan diklasifikasikan menggunakan Service Process Matrix yang melihat dua hal: seberapa besar interaksi dengan pelanggan dan seberapa besar ketergantungan pada tenaga kerja. Dari sini, layanan dibagi menjadi 4 kategori: Service Factory, Service Shop, Mass Service, dan Professional Service. Misalnya, maskapai penerbangan termasuk Service Factory karena lebih bergantung pada teknologi dan sistem. Sedangkan dokter atau pengacara termasuk Professional Service karena membutuhkan interaksi tinggi dan keahlian khusus. Klasifikasi ini membantu perusahaan menentukan fokus manajemen mereka. Layanan juga bisa dilihat dari Nature of Service Act, yaitu kepada siapa layanan diberikan dan apakah layanan tersebut bersifat tangible atau intangible. Contohnya, restoran dan transportasi termasuk layanan yang langsung diberikan kepada orang, sedangkan laundry atau repair ditujukan pada barang milik pelanggan. Ada juga layanan yang bersifat tidak berwujud, seperti pendidikan, hiburan, perbankan, dan asuransi. Yang paling penting dalam bisnis jasa adalah hubungan dengan pelanggan, karena layanan biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Pelanggan sering menjadi bagian dari proses layanan itu sendiri. Oleh karena itu, banyak perusahaan jasa membangun hubungan jangka panjang melalui membership, subscription, ataupun loyalty program. Semakin baik perusahaan memahami pelanggannya, maka semakin besar keunggulan kompetitif yang bisa mereka dapatkan. Jadi intinya manajemen operasi jasa bukan hanya tentang memberikan layanan, tapi tentang merancang pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Oke teman-teman, selanjutnya mengenai mengklasifikasikan jasa untuk wawasan strategis. Yang pertama ada sifat permintaan dan kapasitas, nature of demand and capacity. Dalam dunia jasa, kapasitas adalah barang yang cepat rusak. Jika kursi pesawat kosong saat lepas landas, nilai kursi itu hilang selamanya. Manajer jasa menghadapi tantangan besar karena tidak bisa menimbun stok atau persediaan. Nah, itu ada dua skala dalam fluktuasi permintaan. Fluktuasi luas, contohnya listrik dan asuransi, yang permintaannya sangat dinamis tergantung dari pelanggan yang menggunakannya. Lalu ada fluktuasi sempit, contohnya perbankan atau laundry yang lebih stabil karena tidak tergantung dari pelanggan yang menggunakannya. Lalu, strateginya apa? Strateginya, manajer bisa meratakan permintaan dengan reservasi atau insentif harga, atau menyesuaikan kapasitas dengan tenaga kerja baru waktu. Itu biasanya digunakan di hotel ataupun di transportasi umum. Lalu yang
Selanjutnya adalah metode pengiriman jasa, method of service delivery. Bagaimana jasa sampai ke pelanggan, itu pun ada dua dimensi di sini. Yang pertama adalah ketersediaan lokasi. Apakah lokasinya tunggal seperti teater lokal atau banyak lokasi seperti gerai makanan? Yang gerai makanan cepat saji itu kan ada banyak franchise di sana, ada banyak orang jualan di sana. Lalu selanjutnya tentang interaksi. Pertanyaannya, apakah pelanggan yang mendatangi penyedia seperti bioskop atau penyedia yang mendatangi pelanggan seperti pengendalian hama jadi via dipanggil atau transaksi dilakukan dari jarak jauh seperti kartu kredit, internet, atau wifi. Nah, yang kedua ada service dominant logic, logika dominan jasa. Ini adalah paradigma baru yang didorong oleh IBM. Intinya, semua aktivitas ekonomi adalah jasa. Produk fisik hanyalah kendali untuk memberikan jasa. Prinsip utamanya adalah co-creation of value. Nilai sebuah jasa tidak diciptakan oleh perusahaan sendirian, tapi tercipta saat pelanggan menggunakan jasa tersebut dan berinteraksi di dalamnya. Misalnya, mobil tidak bernilai jika hanya diam. Nilainya muncul saat digunakan untuk jasa transportasi. Lalu yang ketiga adalah pandangan sistem terbuka pada jasa, open system view. Berbeda dengan pabrik yang menggunakan sistem tertutup, yang terisolasi dari pelanggan, operasi jasa adalah sistem terbuka. Pelanggan dianggap sebagai input sekaligus peserta aktif dalam proses transformasi. Karena pelanggan hadir di sana, manajer jasa tidak bisa hanya fokus pada efisiensi teknis belakang layar, tapi juga harus fokus pada pengalaman pelanggan, yakni di depan layar. Oke, selanjutnya mengenai service benchmark. Nah, ini outside the box. Pernahkah Anda terpikir belajar manajemen maskapai dari balap mobil? Herb Gallagher dari Southwest Airlines melakukannya. Untuk mempercepat waktu putar balik pesawat, turn around, timnya tidak melihat maskapai lain, melainkan melihat pit crew di Indianapolis 500. Mereka belajar tentang kerja tim dan penanganan alat yang sangat cepat dari sana. Inilah yang disebut berpikir outside the box, mencari inspirasi dari industri yang berbeda untuk inovasi jasa. Beralih ke studi kasus mengenai Village Volvo yang merupakan bengkel servis independen yang didirikan oleh dua mantan mekanik dealer Volvo untuk menyediakan layanan perbaikan mobil Volvo di luar garansi dengan biaya yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Bengkel ini menekankan hubungan dekat dengan pelanggan, transparansi biaya dan diagnosis, serta pencatatan riwayat servis kendaraan untuk menjaga kepercayaan. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang pertama, deskripsikan mengenai service package yang disediakan oleh Village Volvo. Itu mencakup fasilitas bengkel dan peralatan servis yang termasuk dalam supporting facility, suku cadang yang digunakan dalam perbaikan yang termasuk dalam facilitating goods, layanan inti seperti diagnosis, estimasi biaya, perbaikan, dan pencatatan riwayat kendaraan itu merupakan explicit services. Kemudian yang terakhir, pengalaman pelanggan seperti komunikasi langsung dengan mekanik, kepercayaan, dan perhatian terhadap detail layanan yang termasuk ke dalam implicit services. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dari kasus Village Volvo, bagaimana karakteristik khas dari perusahaan jasa digambarkan oleh Village Volvo? Village Volvo menunjukkan karakteristik jasa melalui partisipasi pelanggan. Pelanggan berdiskusi langsung dengan mekanik tentang masalah mobilnya sebelum diperbaiki. Jadi ada jasa konsultasi seperti itu. Lalu ada simultanitas. Produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Pelanggan sering menunggu saat pengerjaan rutin seperti ganti oli maupun konsultasi dengan dokter. Lalu ada heterogenitas. Jasa disesuaikan dengan dosir rekaman sejarah. Seperti kayak tiap mobil yang memiliki uh, penyakit atau kerusakan yang berbeda-beda. Lalu ada ketiadaan kepemilikan. Pelanggan hanya menyewa keahlian mekanik, bukan membeli atau memiliki alat-alat bengkelnya. Lalu pertanyaan nomor 3. Karakteristisasi Village Volvo dalam hal sifat tindakan jasa, hubungan dengan pelanggan, penyesuaian customization, dan penilaian, sifat permintaan pasokan serta metode pengiriman jasa. Nah, jawabannya tentu dari tindakan nyata pada barang pemilik pelanggan, ini perbaikan mobil. Lalu ada hubungan pelanggan yang bersifat formal, yakni membership.
melalui sistem Custom Care Vehicle Dossier, CCVD. Nah, untuk customization, nah ini adalah customization yang tinggi. Mekanik menggunakan penilaian profesional untuk mendiagnosa masalah spesifik setiap mobil, permintaan dan pasokan. Permintaan yang tidak menentu, sehingga mereka menggunakan sistem janji temu, apa itu appointment, untuk meratakan beban kerja yang akan dilakukan. Nah, untuk metode pengiriman sendiri, yakni pelanggan mendatangi lokasi bengkel yang bersifat tunggal, seperti itu. Bagaimana cara mereka mengelola operasional bengkel atau back office seperti sebuah pabrik yang efisien? Berdasarkan teori Fitzsimmons, kuncinya adalah decoupling atau pemisahan tugas. Pemisahan waktu. Pemilik tidak melakukan perbaikan pada jam sibuk, seperti jam 7-8 pagi dan 5-6 sore agar bisa fokus melayani pelanggan tanpa interupsi pekerjaan teknis. Yang kedua, penjadwalan kapasitas. Mereka menggunakan sistem janji temu atau appointments untuk menyesuaikan kapasitas 4 workbase dengan permintaan yang ada. Yang ketiga, standarisasi data. Penggunaan Custom Care Vehicle Dossier untuk menciptakan jalur perakitan, informasi yang membantu mekanik mendiagnosis masalah dengan cepat berdasarkan riwayat kendaraan. Dan yang keempat, kontrol kualitas. Setiap mobil diuji coba atau test drive setelah perbaikan untuk memastikan standar produk terpenuhi sebelum sampai ke tangan konsumen. Apa yang membuat pelanggan setia meski mereka bukan dealer resmi? Village Volvo melakukan diferensiasi melalui kepercayaan dan partisipasi pelanggan. Pelanggan bisa berdiskusi langsung dengan mekanik yang mengerjakan mobilnya, bahkan melakukan test drive bersama untuk memastikan masalahnya dipahami. Semua suku cadang bekas yang digantikan diletakkan di dalam kotak bersih untuk diperiksa pelanggan. Ini membangun kepercayaan yang kuat dan luar biasa. Melalui CCVD, mereka memberikan pengingat perawatan yang spesifik dan catatan untuk kebutuhan masa depan. Lalu mereka juga menawarkan kursus singkat perawatan mandiri dan memiliki jaringan vendor untuk layanan yang tidak mereka miliki, seperti bodywork. Jadi, kuncinya bukan cuma soal memperbaiki mesin, tapi mengelola proses dan kepercayaan. Village Volvo sukses karena mereka tahu kapan harus efisien seperti pabrik dan kapan harus hangat seperti teman.